Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Aulia dari kelas 10D, absen 24. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu masalah ekonomi. Oke, jadi apa sih itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Oke, jadi yang pertama, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas adalah kebutuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, insentitasnya. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya, 1. Makanan, 2. Pakaian, dan 3. Rumah. Next, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah perlengkapan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, yang seperti contohnya adalah sepatu dan tas. Yang C, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya adalah mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. Next, yang kedua, berdasarkan subjek yang membutuhkan. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya membaca buku. B. Kebutuhan umum. Kebutuhan umum yang berhubungan dengan masyarakat disebut juga dengan kebutuhan sosial. Contohnya adalah jalan raya dan jaringan listrik. Yang ketiga, berdasarkan waktu. A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda sepenuhnya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya, orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. B. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya adalah orang tua yang menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Yang keempat, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. A. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya, makanan dan obat-obatan. B. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, penelitian ahli kerja. Kalau tadi ada kebutuhan tidak terbatas, sekarang adalah B. Barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperoleh. A. Barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya BBM dan alat komunikasi. B. Barang non-ekonomi atau bebas. Barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. Yang kedua, ada berdasarkan kepentingan. A. Barang inferior. Barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya barang tiruan. B. Barang esensial. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan yang signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya, yaitu barang kebutuhan pokok. C. Barang normal. Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatannya meningkat dan sebaliknya. Contohnya adalah alat komunikasi. D. Barang mewah. Barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contohnya mobil mewah. Yang ketiga, berdasarkan cara penggunaan. A. Barang pribadi. Barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya adalah pakaian. B. Barang publik. Barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya akuntan umum. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian. A. Barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. B. Barang komplementer. Barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain, contohnya kaos kaki dan sepatu. Yang kelima, berdasarkan proses pengolahan. A. Barang mentah. Barang yang dapat menggantikan barang lain, contohnya benang. B. Barang setengah jadi. Barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai, contohnya kapas. C. Barang jadi. Barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan, contohnya baju. Yang keenam, berdasarkan bentuk dan sifat. A. Barang tetap. Barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya bahan bakar. B. Barang bergerak. Barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek, contohnya mesin pabrik. C. Kelangkaan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Apa aja sih penyebab kelangkaan? Yang pertama, ada keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada.
Yang terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibanding penyediaan sarana pemuas kebutuhan. D. Masalah ekonomi mikro. Yang pertama, ada dan berapa yang diproduksi. 2. Bagaimana memproduksi. 3. Untuk siapa barang diproduksi. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketiga, masalah pengangguran. Keempat, masalah inflasi. Kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.